Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tengku Astungkara Adinata. Saya pulang telat karena ada meeting di luar kota. Tidur saja, nggak perlu menunggu saya pulang. Antarini Arumi Gumilar. Iya. Adinata mengerutkan kening, terheran-heran dengan pesan jawaban Arumi yang terlihat begitu monoton. Bahkan tidak pernah sekalipun Arumi bertanya mengenai di mana luar kota yang Adinata maksudkan. Atau dengan siapa saja suaminya bekerja sampai pulang terlambat. Arumi akan selalu membalas iya, atau bahkan saja. Menandaskan puntung rokoknya ke dasar, Adinata menatap gedung perkantoran dari balkon. Pikirannya tertuju pada bayangan sosok Arumi yang baru saja sembuh usai demam selama 3 hari. Adinata mulai mengkhawatirkan bagaimana kalau kondisi Arumi kembali buruk sementara di rumah hanya ada Mbok Nimas yang menemani. Menghela napasnya yang berat, Adinata memijat tengkuknya yang terasa begitu kaku. Ingin sekali segera beristirahat namun pekerjaan belum selesai. Adinata bahkan mencuri-curi kesempatan untuk mengabari Arumi di sela waktu istirahatnya. Suara ketukan langkah kaki terdengar mendekat, Adinata melengoskan kepala untuk melihat sisi lain. Enggan untuk melihat siapa yang datang mendekat. Dari ketukan langkah kakinya saja Adinata sudah dapat menebak kalau itu adalah Gemani Indira. Suntuk sekali dilihat-lihat, boleh aku temani? Sapa wanita itu, ikut mendekatkan diri bersama Adinata yang tengah bersantai di tepi balkon berbahan kaca sembari menikmati angin dan pemandangan kota. Entah memang sengaja atau bagaimana, Adinata bahkan langsung mengetahui aroma parfum yang menguar saat ini. Aroma yang sama semasa dulu Adinata menghadiahkan parfum mewah di hari ulang tahun Indira. Sekelibat kenangan masa lalu terlintas. Tidak perlu terlalu dikenang karena Adinata bukanlah sosok yang terlalu mengistimewakan sebuah kenangan percintaan di masa lalu. Kalaupun saya bilang nggak boleh, toh kamu juga tetap sudah di sini, kan? Indira tertawa pelan, tatapannya masih tertuju pada Adinata. Seakan-akan tidak ada pemandangan lain manakala perasaannya masih begitu menggelora untuk sang pria. Anak-anak masih suka sekali jodohin kita. Menurut kamu gimana? Niat mereka baik. Adinata menyeringai tipis, ingin tertawa akan tetapi khawatir menyinggung harga diri Indira. Anak-anak didengerin. Pantas kamu nggak bisa bedakan mana niat baik dan niat buruk. Telak, Adi menyindir Indira saat itu juga. Sudah cukup lama Adinata mengetahui kalau Indira pun memanfaatkan dukungan kolega demi menyambung kembali hubungan yang sudah kandas. Adinata tidak pernah menyinggung secara terang-terangan, namun sabarnya habis saat dirinya diberi obat perangsang. Adinata yakin sekali kalau Indira ikut terlibat. Saya sudah menikah, sebaiknya kamu sudahi juga perasaan kamu. Memangnya apa baiknya jadi perempuan simpanan dari pria yang sudah beristri? Aku rela jadi istri kedua, atau menikah siri pun aku nggak masalah, Di. Aku masih sayang sama kamu. Aku semakin gak rela lepas kamu setelah tahu kalau kehidupan rumah tangga kamu gak harmonis. Adinata tertawa sengau, membalik tubuhnya untuk menatap Indira. Adinata memang penuh pesona, wajar saja Indira berpikiran konyol hanya agar dapat tetap menjadi wanitanya Adinata. Jangan memaksakan hal yang gak mungkin terjadi. Lagi pula tahu dari mana kalau hubungan rumah tangga saya dan Arumi gak harmonis. Mas Bayu cerita semuanya sama aku. Bayu brengsek. Pria itu begitu ember sampai tidak mampu lagi menampung sesuatu yang tidak sepantasnya diumbar. Kendati hubungannya dengan Arumi terlihat kurang harmonis, Adinata tetap menikmati kehidupan rumah tangganya yang cukup tenang. Arumi tidak mudah cemburu apalagi cerewet, Arumi pun mampu mengendalikan arus emosi Adinata yang kerap kali meluap-luap. Adinata menyilangkan kedua tangan di depan dada, punggungnya bersandar pada dinding.
Tatapannya tertuju pada Indira yang masih menatapnya penuh kagum. Saya menikmati ketidakharmonisan rumah tangga itu. Indira tertawa, menganggap ucapan Adinata hanyalah gurauan semata. Beberapa tahun menjalin hubungan dengan Adinata membuat Indira lumayan paham dengan tabiat sang pria. Indira tahu betul kalau Adinata pantang menjalani hubungan yang tidak harmonis. Karena dari hal itu sudah dapat ditebak kalau pasangan Adinata tidak mampu mengimbangi sisi dominasi yang Adinata miliki. Namun prasangka Indira salah besar. Rumah tangga Adinata tidak harmonis karena lebih banyak diisi dengan keheningan dibandingkan perdebatan. Arumi tidak pernah berani mendebat ucapan Adinata. Arumi pun tidak pernah memperpanjang suatu masalah dan lebih memilih untuk diam dan mengalah. Begitu puasnya ego Adinata dibuat Arumi. Sikap kerasnya seperti diberi akses untuk tetap berdiri. Terlihat tangguh dan pantang roboh meski dengan cara menginjak hati nuraninya sendiri. Antarini Arumi itu, sebuah kepuasanku dalam berumah tangga. Adinata berjalan pergi meninggalkan Indira yang terpaku. Bukan hal baru melihat Adinata bersikap begitu, justru Indira merasa begitu senang saat dulu berhasil mendapatkan Adinata yang terkenal dingin dan kasar. Sampai sekarang pun Indira tetap mengharapkan hal yang sama. Adinata yang sulit ditaklukkan begitu menantang Indira untuk kembali dia rebut dari tangan Arumi. Semalam saya pulang jam 1 malam. Untung saja Mbok Nimas masih nungguin. Arumi mengangkat kepalanya, menatap sang suami yang begitu tinggi menjulang dengan perawakannya yang begitu kekar. Kedua tangannya sibuk membawa lauk yang masih panas, sepasang matanya mengerjap santai di hadapan Adinata. Kamu sendiri yang bilang nggak perlu nunggu kamu pulang. Sudah saya patuhi perintah kamu. Adinata geram sekali dengan pesan yang dia kirimkan semalam. Seharusnya dia tidak perlu bilang begitu, karena pada akhirnya Adinata tetap ingin disambut oleh Arumi setibanya di rumah. Mencoba protes pun percuma, Arumi selalu mematuhi ucapan Adinata. Gak ada niat kamu nungguin suaminya pulang. Arumi berjalan melewati Adinata yang tengah berdiri di depan lemari pendingin, kepalanya menggeleng. Istri yang baik pasti tetap menunggu suaminya meskipun sudah dibilang gak perlu menunggu. Sindirnya begitu percaya diri, lagi-lagi bermain dengan urusan hati agar Arumi merasa bersalah dan membenarkan ucapan Adinata. Istri yang baik terbentuk dari sikap suami yang baik juga. Berhubung kamu kurang baik, Arumi menghentikan ucapan, tubuhnya dihadang oleh Adinata yang kini berdiri menghalangi jalannya. Saya kurang apa? Hardik sang pria menuntut sebuah jawaban yang enak didengar agar pagi ini tidak diawali dengan perasaan kesal. Manusiawi, batin Arumi berkata, kamu masih punya banyak waktu buat berdebat sama saya. Padahal kamu selalu bilang sedetik saja waktu kamu yang terbuang sia-sia, sama dengan sejumlah uang yang melayang. Adinata semakin kesal. Sejak kapan Arumi jadi pandai menjawab ucapannya begini? Kini Arumi bahkan berjalan santai, menata isian piring untuk Adinata. Mungkin saja demam tinggi selama 3 hari lalu membuat Arumi menjadi semakin kuat dan tidak takut lagi kepada suaminya. Duduk, temani saya makan sampai selesai. Titah Adinata, masih belum mau menerima kenyataan saat Arumi menembaknya dengan beberapa jawaban mutlak. Saya mau beresin dapur, banyak yang harus dicuci. Ada Mbok Nimas yang akan bereskan semuanya. Kamu duduk sekarang, temani suami kamu sampai selesai. Kamu selalu patuh sama saya, kan? Mbok Nimas yang menyadari ketegangan mulai merayapi mereka, segera menarik kursi agar Arumi duduk dan menunggu Adinata selesai menghabiskan sarapan. Setelah Arumi duduk dengan penuh keterpaksaan, Adinata kembali memberi perintah. Duduk di dekat saya, bukan di seberang saya. Mbok Nimas pun kembali menarik kursi di dekat Adinata, membujuk Arumi agar kembali berpindah dan duduk tenang di dekat sang suami. Setidaknya hanya sementara waktu saja, sebentar lagi Adinata akan segera meninggalkan rumah.
Arumi akan kembali bebas dan dapat bergerak leluasa tanpa adanya Adinata di rumah. Tolong pisahkan duri dan dagingnya. Saya harus mengejar waktu supaya nggak terlambat. Jalanan di kota ini selalu macet. Adinata menoleh menatap Arumi yang memandanginya dengan raut wajah masam. Bibirnya menyungging, sengaja mengejek Arumi yang tengah menelan perasaan jengkel. Bahkan mungkin segala umpatan Arumi untuk Adinata sedang ditelan abis dalam diam. Ah iya, saya lupa. Adinata memajukan wajahnya, menantang kebisuan Arumi yang tengah mengobarkan api dari sorot matanya. Sedetik saja waktu saya yang terbuang sia-sia, sama dengan sejumlah uang yang melayang. Arumi belum memiliki keberanian sebanyak itu untuk melemparkan piring berisi nasi dan lauk pauk di atas kepala Adinata. Wanita itu menarik napas, mengontrol emosinya lantas mengambil piring milik Adinata. Dipisahkannya duri dan daging ikan agar suami cerewetnya itu dapat makan dengan cepat dan segera meninggalkan rumah. Adinata tersenyum puas, pria itu mengeluarkan ponsel untuk melihat siapa saja yang mengiriminya pesan di pagi hari. Netranya melirik Arumi yang begitu telaten memilah duri agar Adinata tidak kembali bertingkah. Saya nggak suka kulit ikan, pisahin sekalian. Arumi kembali menolehkan kepala menatap Adinata. Angan-angannya sudah sampai membayangkan bagaimana Adinata menjerit kesakitan saat Arumi menggigit lengan Adinata yang cukup kekar. Membayangkannya saja sudah membuat Arumi merasa puas. Bagaimana jika hal itu benar-benar terjadi? Tentulah Arumi akan berbahagia hingga seminggu lamanya. Saya tahu kalau saya tampan luar biasa, saya sudah biasa buat perempuan tergila-gila sama saya. Meskipun kamu cantik, menatap begitu pun gak akan buat saya mendadak jatuh hati dan tergila-gila sama kamu. Kecantikan seperti kamu ini sudah biasa saya lihat di lingkungan kantor. Arumi bangkit karena sudah tidak sanggup lagi meladeni Adinata. Wanita itu menyerahkan piring milik Adi agar pria itu segera makan dan pergi. Arumi berlalu pergi menuju belakang rumah, menghiraukan Adinata yang terus-terusan menyerukan namanya agar kembali duduk. Non, itu Mas Adi, panggil-panggil terus. Ucap Mbok Nimas, khawatir kembali terjadi pertengkaran di antara majikannya. Biarin saja, saya nggak peduli kalau dia mau maki-maki saya sebelum berangkat kerja. Saya muak, saya capek. Ada saja tingkah dia. Mbok Nimas mengusap punggung Arumi yang mulai bergetar. Pasti berat sekali untuk menahan diri agar tidak terlihat takut saat berada di dekat Adinata. Sesekali Mbok Nimas memijat bahu Arumi seraya berujar menyemangati. Hari ini Non Arum banyak menjawab ucapan Mas Adi, memangnya ndak takut? Mbok khawatir sekali Non kena marah. Arumi tersenyum miris. Sengaja saya, Mbok, ucapnya. Saya sengaja begitu supaya Mas Adi habis sabarnya sama saya. Sepertinya niat baik ayah mengenai pernikahan ini nggak berjalan sesuai harapan. Mas Adi sama sekali nggak berubah, bahkan sudah hampir 2 tahun kita berumah tangga tapi tetap saja begini. Saya capek, saya bisa bawa Mbok Nimas pergi setelah Mas Adi ceraikan saya. Non, Mbok, ingat sama perempuan yang pernah menangis di acara pernikahan. Perempuan yang menangis sambil menyanyi, yang cantik dan tinggi itu. Mbok Nimas mengangguk, teringat dengan kejadian yang hampir saja membuat pernikahan Adinata dan Arumi batal. Mas Adi sama Mbak Indira itu masih sering kontakan. Beberapa hari lalu saya lihat notifikasi di ponsel Mas Adi, mereka masih berhubungan. Bahkan kemarin pagi pun saya lihat lagi notifikasi dari Mbak Indira itu. Mereka terpaksa putus gara-gara saya, Mbok. Kalau saya nggak dijodohkan sama Mas Adi, mereka berdua pastinya sudah menikah dan menjalin kehidupan rumah tangga yang sempurna. Mbok Nimas mengangguk-angguk. Wanita paruh baya itu mendekap tubuh Arumi, mengusapkan kedua tangannya untuk menghangatkan punggung Arumi. Pahit sekali kehidupan Arumi. Namun yang lebih tahu justru Mbok Nimas yang kerap kali dijadikan sandaran. Entah bagaimana jadinya jika suatu hari nanti Arumi harus kehilangan sosok Mbok Nimas.
wanita itu pasti akan dirundung duka yang berkepanjangan. Membayangkan sebuah pernikahan seharusnya diisi dengan berbagai hal indah. Membayangkan bagaimana merekahnya senyum bahagia dari sepasang pengantin, lalu mendapatkan rentetan doa-doa baik dari keluarga dan juga para tamu undangan. Sungguh indah sekali. Namun hal itu hanya angan-angan saja. Pernikahan yang Arumi dapatkan justru berbeda dengan khayalannya. Wanita itu dijodohkan dengan seorang Tengku Astungkara Adinata, bukanlah pria asing manakala nama mempelai pria sudah begitu Arumi kenal bahkan sejak masih belia. Arumi dijodohkan dengan Adinata demi memutus sebuah dendam dan kebencian akibat ulah Arya Gumilar di masa lalu. Kendati Arumi menerima dengan lapang dada dan Adinata menyetujuinya begitu saja, rupanya ada hati wanita lain yang begitu terluka. Di tengah acara pernikahan, sosok Indira datang seorang diri. Dia menangis terseduh-seduh, bahkan ikut menyumbangkan lagu patah hati sehingga memicu banyak asumsi. Arumi tidak kuasa melihat Indira yang menangis di tengah acara pernikahan kekasih yang terpaksa putus hubungan dengannya. Selain merasa bersalah atas perilaku jahat sang ayah kepada keluarga Adinata, Arumi kembali dirundung perasaan bersalah kepada Indira. Padahal kalau saja Adi mengatakan bahwa dia sudah memiliki kekasih dan berniat untuk menolak pernikahan, Arumi akan setuju saja demi menghargai perasaan banyak pihak. Namun Adinata justru mengiyakan, yang mana pikir Arumi kalau saat itu Adinata tidak memiliki kekasih. Arumi begitu kepikiran, apalagi saat Indira mendekap erat tubuh Adinata kala memberi ucapan selamat. Setiap tetes air mata Indira membuat Arumi semakin tenggelam bersama rasa bersalahnya. Arumi begitu tersiksa, tidak tega rasanya melihat air mata seorang wanita yang begitu mendadak ditinggal menikah kekasihnya. Acara pernikahan hampir saja kacau balau. Indira menangis tidak kunjung henti, tidak mau pergi lantaran tidak ingin meninggalkan Adi. Saat itu Arumi melihat dengan jelas bagaimana Adinata membujuk Indira agar pulang. Pria itu sampai bersimpuh di hadapan Indira, membuat asumsi semakin pekat mengitari mereka. Arumi harus menahan diri setelah dituduh menjadi perusak hubungan asmara orang lain, yang mana Arumi sendiri tidak pernah tahu apapun. Adinata tidak pernah berkata dengan jujur, bagaimana Arumi dapat mengetahui semuanya. Aku nggak mau meneruskan pernikahan ini, Mas Adi sudah punya calon sendiri, ayah. Arumi merengek, meminta sang ayah agar membatalkan pernikahan sebelum datang seorang penghulu. Kamu apa-apaan Arum? Adi calon suami kamu, dia sudah setuju untuk menikah dengan kamu. Urusan perempuan itu bukan kesalahan kamu, jangan mudah merasa iba, mereka pasti sudah putus hubungan. Arumi tetap menggelengkan kepala, kepalanya mendadak riuh penuh dengan omongan tidak mengenakan dari para tamu. Arumi takut sekali disebut sebagai perempuan jahat. Arumi menangis sejadi-jadinya sehingga Mbok Nimas dipanggil untuk menenangkan Arumi di dalam kamar. Suasana kembali kondusif, Adinata dan Arya bekerja sama untuk mengusir Indira secara paksa agar tidak merusak rencana pernikahan. Dibandingkan meladeni Indira yang menjadi seperti orang gila karena tidak rela Adinata menikah dengan perempuan lain, Adinata lebih memilih untuk melanjutkan pernikahan karena ada dendam yang ingin dia balas kepada Arya Gumilar. Percintaan hanyalah hal sepele bagi Adinata. Saat itu ambisinya masih begitu penuh untuk membalas dendam kepada Arya Gumilar. Adinata tidak peduli dengan yang namanya malu asalkan dapat masuk ke dalam keluarga musuhnya. Arumi menutup kembali album berisikan foto pernikahan. Wanita itu menghela napas kasar, meletakkan album tersebut di atas meja sementara tubuhnya bersandar tenang pada kursi ayun. Sepasang netranya terpejam, menikmati angin malam yang melipir mengenai wajahnya. Seiring kursi itu bergoyang, semakin melayang pula kesadaran Arumi. Wanita itu terlelap di teras samping rumah. Melepaskan penat yang memenuhi kepalanya agar ikut terbang bersama hembusan angin malam. Dia pasrahkan segala kegelisahannya,
berharap mimpi indah akan menjemputnya untuk sejenak melupakan pahitnya hidup di dunia. Adinata berjalan masuk sepulang dari bekerja. Pria itu mengedarkan pandangan matanya. Biasanya Arumi akan menunggunya di ruang keluarga atau di ruang makan. Kali ini wanita itu tidak muncul batang hidungnya. Adinata khawatir Arumi kembali jatuh sakit. Langkahnya yang jenjang berjalan menuju pintu kaca yang terbuka lebar. Adinata menolehkan kepala mencari Arumi. Wanita itu tengah terlelap begitu tenang. Bahkan dinginnya semilir angin malam tidak membuat Arumi bergegas bangun dan masuk ke dalam rumah. Adinata semakin mendekat, dia memperhatikan album foto yang tergeletak di atas meja. Pria itu meraih benda tersebut lalu duduk tidak jauh dari Arumi yang masih terlelap. Perlahan dia membuka satu persatu lembaran di dalamnya untuk melihat kembali kenangan 2 tahun lalu saat menikahi Arumi. Arumi terlihat begitu cantik saat itu, namun di dalam foto Arumi begitu pendiam. Wajahnya sembab akibat menangis lama karena tidak tega melihat Indira yang menangis tidak ingin kehilangan sosok Adinata. Adinata kembali membuka lembaran baru. Untuk yang pertama dan terakhir kalinya Adinata mengecup kening Arumi setelah resmi menyandang status sebagai suami istri. Saat itu Adinata cukup terpesona, gadis yang dulu pernah dia ajak menikah rupanya benar-benar dia nikahi setelah 20 tahun berlalu. Sudut bibir Adinata terangkat, mengulas sebuah senyum lantaran mengingat kejadian manis puluhan tahun lalu. Kejadian saat hanya ada banyak tawa mengelilingi dirinya dan juga mendiang ngiluh. Adinata menyesali perbuatan jahat Arya. Jika saja saat itu Arya tidak berbuat jahat, mungkin sudah lama Adinata menjalin hubungan asmara dengan Arumi dan bahkan menjalin kehidupan rumah tangga yang begitu indah. Sejak dulu perangai Arumi begitu lembut, begitu mirip dengan mendiang ibu, Cut Aisyah, yang berasal dari kampung yang sama dengan mendiang Tengku Adam, di Aceh. Adinata pernah dilanda cinta monyet kepada Arumi semasa masih berusia belasan tahun, namun mendiang ibundanya memberi nasihat agar mendekati Arumi sebagai wanita saat usia mereka sudah dewasa. Saat itu Adinata begitu patuh, selalu menuruti nasihat kedua orang tuanya. Adinata berubah total sepeninggalan kedua orang tua dan semakin menjadi kerasnya sejak Niluh meninggal. Pria itu jadi kehilangan perangai kasih, sampai lupa pernah begitu menyayangi Arumi selayaknya saudara kandung dan juga cinta monyetnya. Adinata berdehem pelan, menghalau tangis yang terasa mencekik pangkal tenggorokan. Pria itu kembali membuka lembaran lain, sebuah foto cincin pernikahan yang bahkan cincin tersebut sudah lama Adinata lepas karena merasa tidak nyaman. Saat melihat jari manis Arumi, Adinata melihat bahwa cincin itu selalu tersemat di sana. Tersayat begitu tipis hati Adinata, mulai terketuk kembali hati nuraninya yang keras bagaikan bongkahan batu. Tidak perlu ada kata, kalau saja dulu Arya tidak berbuat begitu, Adinata dan Arumi pasti akan bla bla bla. Tidak perlu lagi mengatakan, kalau saja, Adinata dapat merubah semuanya seperti semula tanpa mengingat sebuah kata, kalau, atau, jika, di antara dirinya dengan Arumi. Saat ini yang tersisa hanya ada dirinya bersama Arumi, mampukah Arumi tega menjadi penjahat kedua di dalam kehidupan Adinata? Pria itu membuang napas bersamaan dengan pikiran gelisahnya. Adinata meletakkan kembali album foto di atas meja, pria itu bangkit dan menggulung lengan kemejanya sebatas siku. Kedua tangannya terulur untuk mengangkat tubuh Arumi agar dapat beristirahat di dalam kamar. Sesaat kemudian Arumi terjaga. Wanita itu terperanjat manakala Adinata membawanya. Pikiran Arumi sudah macam-macam. Takut sekali malam ini Adinata akan kembali menggauli dirinya. Arumi berontak di dalam gendongan, mencoba melepaskan diri meski harus terjatuh ke lantai. "Mas, turunin saya, Mas Adi." Tidak menjawab, pria itu tetap membawa Arumi menuju kamar si Puan. Degup jantung Arumi kian berpacu kencang, bertalu-talu seperti akan lepas dari persinggahan. "Mas Adi, saya mohon, saya nggak mau. Mas Adi." Adinata melirik Arumi yang tengah diselimuti panik.
Kedua tangannya semakin erat mengangkat tubuh Arumi yang begitu ringan. Keningnya mengerut halus karena Arumi terus saja berontak seperti akan diculik. Kalau mau tidur jangan di luar. Anginnya kencang, kalau kamu sakit lagi nanti nggak ada yang siapin saya makanan. Adinata merebahkan tubuh Arumi di atas kasur, mungkin lupa dirinya dengan bagaimana caranya bertutur kata yang manis. Arumi menggerutu, padahal kalau Adinata menjelaskan maksudnya pun Arumi tidak akan berontak begitu. Salahkan saja sifat gengsian Adinata yang setinggi langit itu. Seharusnya bilang saja kalau mau pindahin ke kamar. Saya juga bisa jalan sendiri. Adinata mengurungkan niatnya yang hendak pergi keluar dari kamar. Pria itu lantas duduk di tepi kasur, menatap Arumi dengan sorot mata jengkel. Sedikit menyesal karena Adinata sempat mengingat masa lalu bersama Arumi. Nyatanya Arumi yang sekarang pun cukup cerewet dan keras kepala. Tadinya saya mau sedikit berbaik hati sama kamu, niatnya saya mau biarin kamu tidur tenang. Tapi mulut kamu yang kecil ini justru ingatin saya mengenai jawaban kamu yang berani sekali sama saya. Kepalang gemas dan jengkel, Adinata mencubit pelan bibir Arumi hingga mengerucut bak mulut ikan. Pria itu menatap bilah bibir yang bahkan belum pernah dia tambatkan sebuah kecupan di sana. Terbesit pikiran liarnya untuk sedikit mencoba bibir Arumi setelah sekian lama. Au, sakit, gerutu Arumi, mengusap pelan bilah bibirnya yang memerah. Seperti nggak pernah dipakai buat ciuman saja. Bibir kamu pasti sudah sering digigit sama mantan pacar kamu semasa dulu, kan? Arumi melotot tidak terima, belum pernah sekalipun Arumi berkencan karena terlalu fokus berlatih balet dan memikirkan nasib keluarga Adinata. Arumi bahkan tidak berpikiran untuk mencari pacar, tentunya berbeda dengan pergaulan Adinata. Enak saja. Saya bukan kamu yang pasti sudah main jauh sama mbak-mbak yang dulu nangis di acara pernikahan. Bibir kamu tuh yang terbiasa digigitin sama mantan pacar kamu. Cetus Arumi. Adinata menyeringai tipis, pria itu sudah mengerti kenapa album foto pernikahan bisa berada di luar. Arumi pasti tengah mengingat hal menghebohkan yang pernah dilakukan oleh Indira. Munafik sekali. Orang seperti kamu yang sudah lama tinggal di luar negeri, yang kehidupannya seperti Tuan Putri, pasti pengalamannya nggak jauh-jauh dari saya. Pura-pura polos saja kamu. Adinata sengaja memancing, sejauh mana Arumi akan terpancing amarahnya dengan singgungan begitu. Hanya karena kamu sudah berubah jadi pria brengsek dan bajingan, jangan kira saya juga sama seperti kamu, Mas Tengku. Arumi mutlak menyindir Adinata. Panggilan masa kecil pun keluar dari mulut Arumi. Wanita itu segera menarik selimut dan memejamkan mata, tidak ingin lebih jauh meladeni ucapan ngawur sang suami. Kalau begitu biar saya kasih tahu kamu gimana rasanya digigit pria bajingan seperti saya. Adinata beranjak naik ke atas kasur, menindih tubuh Arumi yang terbungkus selimut lalu menarik tengkuk wanita itu hingga kepalanya sedikit terangkat. Adinata mendaratkan ciumannya yang kasar. Memaksa mulut Arumi agar terbuka sementara sang istri terus berontak di bawah kungkungan tubuhnya yang kuat. Adinata tidak menyerah, dia gigiti bilah bibir Arumi hingga tercipta celah kesempatan untuk Adinata melumatkan ciumannya. Terlena Adinata dibuatnya. Tidak pernah menyangka berciuman dengan Arumi akan membuatnya merasa kurang dan semakin ketagihan. Ingin sekali memiliki sentuhan Arumi, Adinata mendadak rakus pikirannya. Arumi menggeram pelan, merasakan sakit saat bibir bawahnya digigit Adinata hingga terputus ciuman mereka. Rasanya cukup perih sampai Arumi tanpa sadar meringis dan melepaskan lenguhan. Arumi menatap Adinata yang masih menindihnya. Sorot kepuasan serta keruh itu muncul di tengah tatapan Adinata. Tamparan keras mendarat di pipi kiri Adinata. Untuk yang pertama kalinya Arumi berani bermain fisik kepada suaminya. Arumi mendorong tubuh Adinata agar segera turun, sementara itu Arumi segera membungkus seluruh tubuhnya ke dalam selimut. Arumi terisak, bukan begini yang Arumi mau.
Wanita itu ingin dihargai sebagai perempuan dan juga seorang istri. Arumi tidak ingin dianggap murahan kendati sudah memiliki status sebagai pasangan yang sah bersama Adinata. Bersambung.